Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davina Pramuditya sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan hingga asal mula perintah kurban. Nah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki banyak pesan nilai, moral, dan kehidupan ya teman-teman. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini patut untuk dijadikan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita lebih mendalami pesannya, alangkah baiknya mari kita telusuri roda kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai berikut. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mausul, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala-berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Ayah beliau bernama Azar, yang merupakan seorang seniman yang ahli membuat patung-patung tersebut. Beliau juga masih keturunan dari Sam bin Nuh yang merupakan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa itu, negeri Mausul dikuasai oleh Raja Namrud yang sombong dan angkuh, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Raja Namrud mendapat mimpi buruk bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaannya dan menghancurkan Tuhan-Tuhannya. Karena itu, ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di negerinya. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi ibu Nabi Ibrahim alaihissalam dari kekejaman Raja Namrud, sehingga kehamilannya tidak diketahui oleh orang-orang. Beliau melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah gua yang tersembunyi dan menyusuinya di sana selama beberapa tahun. Kemudian beliau membawanya pulang ke rumahnya dan menitipkan kepada ayahnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah kembali ke masyarakat, ia begitu bingung akan perilaku orang-orang yang menyembah patung berhala. Hampir di sepanjang perjalanannya, berbagai rumah dan bangunan selalu terdapat patung berhala untuk disembah masyarakat. Sampai ia di rumahnya, benda itu ternyata masih ditemukan. Ternyata ayahnya bekerja sebagai pembuat patung. Ia selalu bertanya dan menyelimuti isi pemikirannya. Siapa sebenarnya Tuhan? Apakah benarkah berhala itu adalah Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian ia melihat bulan, bintang, dan matahari. Namun apalah daya, ternyata benda tersebut menghilang. Bukan Tuhanku dalam pemikirannya. Proses Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan terdapat dalam ayat suci Al-Quran dalam surat Al-An'am. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian, tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, ia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Setelah itu, Nabi Ibrahim tersadar akan benda-benda berhala bukan Tuhannya sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berhala kembali. Seluruh isi jagat raya serta hukum yang berlaku di dalamnya kuat agar bukti keesaan Allah dan kebatilan perbuatan orang-orang musyrik. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Menghancurkan berhala Raja Namrud dan menjebak di depan para pengikutnya. Dengan kecerdikannya untuk menunjukkan bahwa berhala bukanlah Tuhan, Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan taktiknya untuk menyadarkan Raja Namrud dan para pengikutnya. Nabi Ibrahim menjalankan taktiknya pada saat Raja Namrud dan para pengikutnya sedang berpergian keluar kota. Nabi Ibrahim menghancurkan segala berhala yang ada di wilayah Raja Namrud, terkecuali berhala yang paling besar. Pada saat Raja Namrud tiba di wilayahnya bersama para pengikutnya, ia begitu terkejut dan sangat marah. Lantas, ia mencari siapa dalang dibalik dari hancurnya atau rusaknya berhala yang dimilikinya. Namun,
salah seorang pengikut tidak mengikuti berpergian keluar kota dan melihat bahwa Nabi Ibrahim yang telah menghancurkan berhala-berhala tersebut. Sehingga pengikut itu memberitahu kepada Raja Namrud bahwa Nabi Ibrahimlah yang telah menghancurkan berhala-berhala tersebut. Tanpa segan-segan dan penuh amarah, Raja Namrud meminta untuk Nabi Ibrahim menghadapnya. Pada saat Nabi Ibrahim menghadap ke Raja Namrud, terjadilah percakapan sehingga membuat pengikut Raja Namrud menjadi tersadar dan berpikir jernih. Percakapannya adalah sebagai berikut. Raja Namrud: "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Nabi Ibrahim: "Bukan." Raja Namrud: "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" Nabi Ibrahim: "Iya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Raja Namrud: "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar hal itu, dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari Raja Namrud, sembari menunjukkannya kepada sebagian besar pengikutnya. Mereka akhirnya tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat dan hanya diam semata. Raja Namrud semakin murka dan tidak terima atas kejadian tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Karena begitu kesal dan dendamnya Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ia memerintahkan tentaranya untuk menghukum mati Nabi Ibrahim. Api berkobar sangat besar dan panas dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan kuasanya. Allah belum menghendaki Nabi Ibrahim kalah dan mati dari musyriknya Raja Namrud. Raja Namrud dan para pengikutnya telah tertawa saat melihat aksi pembakaran tersebut dan merasa sangat lega dan puas. Namun, begitu terkejutnya mereka seketika kobaran api yang besar itu padam. Seketika Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dan selamat tanpa ada luka sedikit pun. Semenjak itu, pengikut Raja Namrud berbondong-bondong menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menaati dan semangat berjalan lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim dikarunia anak-anak yang sangat soleh dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mendapatkan suatu mimpi dan ia berkata kepada putranya yaitu Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Nabi Ismail alaihissalam pun bersabar dan mengharap ridho, pahala dan menjalankan perintah Allah sebagai wujud berbakti kepada kedua orang tua. Kesabaran tersebut dikaitkan dengan kehendak Allah karena memang tanpa kehendak Allah, kesabaran tersebut tak akan dapat dicapai. Nabi Ibrahim meyakini bahwa hal tersebut merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud cintanya kepadanya. Allah menguji Nabi Ibrahim lewat anak yang benar-benar ia cintai. Diperintahkan untuk disembelih ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya sambil memandang wajah Nabi Ismail. Allah menunjukkan kembali kuasaannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan putranya dengan domba besar sebagai tebusan. Maka Nabi Ibrahim tidak menyembelih putranya, melainkan menyembelih seekor domba. Itulah balasan dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Ihsan dalam beribadah yang selalu mengedepankan ridha Allah ketimbang syahwat semata. Banyak kisah yang dapat kita ambil dari 5 kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sebagai umat muslim, kita harus menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai role model atau tokoh yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik yaitu disebut dengan histi. Husnuzon, ihsan, sabar, tawakal, dan ikhtiar. Husnuzon adalah meyakini dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ia telah merencanakan yang terbaik bagi umatnya. Ihsan selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kenal lelah. Lalu bersabar. Selalu bersabar atas segala ujian dan meyakini bahwa ujian adalah wujud cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Allah tidak akan memberikan ujian yang di luar batas kemampuan hambanya. Tawakal senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sudah berusaha melakukan setiap urusan atau ujian. 5. Ikhtiar, selalu berusaha dan tidak pernah menyerah dalam situasi buruk atau sulit. Jadilah muslim yang dapat mengimplementasikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami kisahnya dan melakukan histi, husnudon, ihsan, sabar, tawakal, dan ikhtiar. Dan semoga senantiasa dihiasi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikan bulan Dzulhijjah dan Idul Adha sebagai pijakan untuk menjadi muslim yang lebih baik dan pantang menyerah. Sekian video kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disampaikan oleh kelompok 6. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun tindak perbuatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.